Halo teman-teman, di kesempatan ini aku mau bahas tentang salah satu beasiswa yang bisa membawa kalian untuk kuliah di India. Jadi ini pendaftarannya akan ditutup kurang lebih tanggal 30 April. Menurut aku masih ada lumayan banyak waktu, jadi bisa kalian manfaatkan untuk coba daftar karena juga dokumennya tidak terlalu rumit dan ini nggak perlu prosedur yang terlalu ribet. Ya, jadi sebenarnya beasiswa itu ditawarkan bukan oleh pemerintah, bukan oleh Univia, tapi lebih kayak fondasi ya, atau bilangnya kayak institusi yang didirikan oleh salah satu menteri waktu India itu awal-awal berdiri. Dan itu namanya Indian Council for Cultural Relations atau biasa disingkat sebagai ICCR. Jadi beasiswa ICCR ini memang sistemnya tuh berasal dari donasi-donasi para alumni, bantuan-bantuan dari para alumni maupun pemerhati pendidikan lainnya. Kemudian mereka ini menyalurkan dana-dananya ke siswa yang membutuhkan. Jadi beasiswanya kayak gimana? Simak videonya sampai habis ya. Jadi mungkin India ini salah satu negara yang gimana ya? Yang mungkin nggak langsung terpikir kalau misalkan kalian tuh mau ada niatan untuk pergi kuliah di luar negeri. Padahal kalau misalkan kalian melihat secara objektif tuh India tuh salah satu negara dengan perkembangan pendidikan yang paling pesat sih di dunia ini. Mereka tuh terkenal dengan dengan engineering dan IT, salah satu yang paling ya terkenal dengan univ-univ yang salah satu yang paling susah di dunia ini. Kalau misalnya kalian tahu juga banyak CEO dari perusahaan ternama juga berasal dari India. Itu menunjukkan bahwa kualitas pendidikan di India itu memang juga nggak main-main di univ yang top kayak gitu. Oke? Dan beasiswa ini, ICCR ini, itu buka mulai dari S1 sampai S3 kayak gitu. Dan juga ada beasiswa khusus untuk kalian yang ingin berkuliah di bidang seni seperti seni pertunjukan atau seni tari dan kawan-kawan kayak gitu sih. Jadi seperti yang aku bilang tadi di awal, beasiswa ini tuh disalurkan dananya oleh sebuah fondasi ICCR ini. Jadi kalian tuh daftarnya langsung pergi ke platformnya si ICCR ini dan seleksinya tuh dari mereka kayak gitu. Kemudian mereka ini kalau sudah menyeleksi kalian akan diserahkan kepada univ-univ yang yang kalian lamar tadi itu kayak gitu. Dan beasiswa ini menanggung banyak hal sih, menanggung tiket pesawat kalian juga. Itu kan sebuah pertanyaan yang sering ditanyakan sama teman-teman. Apakah tiket pesawat ditanggung atau enggak kayak gitu. Tapi yang kali ini ditanggung. Jadi kayak gimana sekarang kita bahas beasiswanya step by step dan kawan-kawannya. Kita langsung pergi ke websitenya aja ya. Jadi bisa kalian lihat di sini tuh website utamanya ICCR. Jadi bisa kalian lihat bahwa memang sistemnya tuh kayak gini sih kan, daftar langsung di websitenya ini. Kemudian seluruh pendaftaran terpusat di platform ini. Jadi ya lumayan mudah sebetulnya kayak gitu ya. Dan di sini tuh ada beberapa facts ya, ada guidelines juga. Jadi bisa kalian baca guideline-nya kalau misalkan kalian bingung. Nah, pokoknya kalau misalkan kalian masih nggak tahu ICCR itu apa, ada keterangan di sini. Kemudian kita lihat guideline-nya dulu kali ya. Jadi ini ada guideline-nya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan kalau misalkan kalian mau daftar beasiswa ini. Ada beberapa instruksi, jadi aplikasinya di sini, kemudian aplikasinya di platform online aja, jadi tidak menerima kalau misalkan kalian tuh meminta bantuan dari kedutaan atau itu nggak diterima karena kalian harus mendaftar secara mandiri kayak gitu ya. Kalau misalkan dokumen kalian harus dalam bahasa Inggris. Jadi lagi-lagi terjemahkan dan harus diterjemah tersumpah ya. Aku sering banget dengar pertanyaan kayak gini, apakah dokumen ini harus diterjemahkan di penerjemah tersumpah? Jawabannya iya, harus disumpah kayak gitu ya. Oke, kalau misalkan buat yang doktoral dan kawan-kawan harus ada sinopsis. Jadi sinopsisnya untuk penelitiannya kayak gitu ya. Oke, kalau misalkan kalian sudah pernah studi di India dan mau lanjut lagi bisa, tapi melalui portal yang sama kayak gitu. Oke, tidak menawarkan beasiswa di private college atau universities ya. Jadi nggak bisa di kampus-kampus swasta kayak gitu. Kalau misalkan kan memang punya kampus idaman di India yang kampusnya swasta, itu tidak ditawarkan di sini kayak gitu ya. Oke. Nah, kalau misalkan kalian tuh mau studi engineering atau jurusan keteknikan, itu kalian tuh harus memastikan bahwa kalian tuh punya pelajaran matematika, fisika, kimia, dan ya pokoknya yang engineering-engineeringan gitu. Kalau misalkan yang lebih ke biologi-biologian, harus punya biologi, fisika, dan kimia kayak gitu. Ini untuk memastikan kalian tuh nggak ditolak dari univnya kayak gitu sih. Dan ini buat yang S1 ya. Jadi kalau misalkan kalian mau lamar S1 di sini, SMA kalian tuh
pelajaran-pelajaran itu harus sudah tercantum di transkrip kalian atau di raport kalian yang mana seharusnya kalau kalian memang SMA IPA, pelajaran-pelajaran seperti itu harusnya ada sih, kayak gitu kan. Oke. Ada list univnya, bisa kalian cek nanti di situ, kemudian harus diisi listnya sampai penuh, kayak gitu ya. Oke, kita lihat lagi. Ada yang penting nggak ya? Apa untuk jurusan MBA atau Master of Business Administration, kan harus melampirkan skor GMAT, kayak gitu ya. Jadi memang penting sih GMAT atau GRE ini banyak diminta oleh beberapa univ kalau misalkan memang mau kuliah jurusan MBA, kayak gitu ya. Oke. Kemudian hal yang penting lagi untuk bahasa Inggris, ini TOEFL atau IELTS ya. Meski demikian, tidak ada nilai khusus TOEFL atau IELTS-nya. Karena TOEFL atau IELTS ini lebih menyesuaikan dengan standar yang diterapkan dari univnya, kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian kepo nih, standarnya itu berapa, kalian bisa cek di univnya dan kalian bisa memperkirakan, kayak gitu. Memperkirakan kurang lebih kan bisa lolos di univ itu atau enggak, kayak gitu sih. Jadi dari pihak pemberi beasiswa sendiri, mereka tidak punya kriteria khusus untuk IELTS atau TOEFL kalian, kayak gitu ya. Kemudian ada dokumen-dokumen penting kayak fotograf dan kawan-kawan, aplikasi dikumpulkan ya sudah, kayak gitu ya. Oke. Nah, kemudian kalau misalkan kalian diterima nih ya, kalian diterima beasiswanya, kalian tuh harus membawa dokumen asli kalian untuk diverifikasi keasliannya di situ. Jadi pastikan kalian isi dengan benar, kayak gitu ya. Baik itu untuk surat rekomendasi dan kawan-kawan, kayak gitu. Ada beberapa dokumen yang harus dibawa aslinya, yaitu original dokumen terkait kualifikasi apapun yang nanti diminta sama univnya, kayak gitu ya. Dan translation bahasa Inggrisnya. Kemudian silabus dari ujian sekolah kalian. Jadi mungkin kayak kurikulum sekolah kalian, kayak gitu ya. Misalkan kalian SMA, berarti kalian minta di TU kalian kayak kurikulum SMA kalian kayak gimana, dan minta di stempel ya sama TU kalian, kayak gitu. Ini dokumennya agak unik sih. Kalau misalkan ini S1 atau S2 itu lebih mudah sih, karena kurikulum dari univ itu biasanya ada di posting secara publik, kayak gitu. Jadi itu bisa kalian mintakan legalisirnya juga, minta stempel sama univnya, dan kalian bisa kumpulkan kurikulumnya itu, kayak gitu ya. Kemudian paspor, jadi paspor ya, dia mintanya paspor, kayak gitu, dan visa. Nggak ada hal yang spesial. Nah nih, kalau misalkan kalian keterima, kan sebelum berangkat akan ada komunikasi dan koordinasi sama panitia beasiswa untuk melakukan booking tiket. Nah, jadi kalian tuh memang akan ditanggung lah, gitu. Tapi ini sih, pokoknya bagasi kalian tuh harus hati-hati, jangan terlalu berat, kayak gitu. Karena dari pihak beasiswa nggak akan memberikan kalian uang ganti untuk kelebihan bagasi, kayak gitu ya. Jadi perhatikan lagi. Dan kawan-kawan, ini disuruh bawa uang cash dalam jumlah tertentu sih, kayak gitu. Maksudnya ini cuma buat jaga-jaga aja, kan kita nggak tahu juga beasiswa itu kan cair butuh waktu beberapa lama, pasti sih. Beasiswa pertama tuh biasanya cair 1 atau 2 bulan setelah kamu sampai dan mendarat di negara itu. Oleh karena itu kita harus bawa uang buat jaga-jaga gitu. Kan kalian harus beli nomor HP di situ, kalian harus beli makan atau apa, dan kawan-kawan dari bandara juga mau pergi ke kota kalian harus kayak gimana, kayak gitu kan. Oke. Dan juga bawa bawa sertifikat vaksin, kayak gitu. Oke, harusnya nggak ada hal yang spesifik lagi. Ya, kayak gitu. Kemudian untuk univnya ada di sini, kalian bisa lihat aja nanti di websitenya. Mungkin aku juga akan sertakan linknya di deskripsi di bawah, supaya kalian bisa dengan mudah akses, kayak gitu ya. Jadi di sini ada univ-univnya, ada lumayan banyak yang sudah bekerja sama dengan ICCR, kayak gitu ya. Kemudian untuk jumlah uang yang diterima, itu per bulan ya dapatnya. Untuk S1 dapat 18.000 rupiah, mata uangnya India kan rupiah. 1 rupiah itu sekitar 180 rupiah. Berarti kalau 18.000 ini sekitar 3,2 jutaan. Kalau S2 20.000, berarti sekitar 3,6 jutaan. S3 22.000, berarti 4 jutaan, kayak gitu. Ya postdoc ya segini, tapi aku nggak yakin ada yang postdoc di sini, jadi nggak apa-apa. Kemudian untuk allowance akomodasi, jadi untuk sewa akomodasi itu dikasih kontribusi sama mereka, dikasih sekian. Jadi sekitar berapa ini ya? Kali 180 ya berapa ya? 1 jutaan lah, kayak gitu. 1 jutaan atau 9 jutaan, kayak gitu. Dan juga ada uang yang diberikan per tahunnya, kayak uang kontribusi juga, kayak gitu. Untuk uang penelitian tesis dan disertasi juga dikasihkan kontribusinya, kayak gitu sih. Hanya sekali saja tapi, kayak gitu. Oke? Pertanyaannya apakah uang segini cukup? Jawabannya cukup.
Karena rekan-rekan aku yang kuliah di India, mereka bilang mereka bisa hidup dengan let's say 15.000 rupiah, itu cukup kayak gitu di beberapa kota yang nggak terlalu mahal. Tapi kalau kalian tinggal di Mumbai, misalkan Mumbai itu kota yang mahal, jadi ya mungkin nggak cukup kayak gitu. Mungkin sekitar 2 kali lipatnya, 20.000 sampai 30.000. Jadi kan harus sedikit mengcover. Tapi ya kalian perhatikan lagi lah, mau di kota yang mana kayak gitu ya, oke? Jadi kita langsung pergi ke platformnya sekarang. Jadi untuk platformnya kayak gini, ada instruksinya kan. Jadi harus membutuhkan dokumen-dokumen kayak paspor, fotograf ukuran paspor 3,5 x 4,5 cm, kemudian kopi dari akademik, kualifikasi, sertifikat dan kawan-kawan kayak gitu ya. Kemudian ini surat keterangan sehat, ada formatnya juga, rekomendasi dari univ atau sekolah, kemudian paspor. Oke. Ya nggak kelihatan itu sih apa yang mengindikasikan bahwa ini bisa diwakilkan. Nanti aku coba lihat lagi ya. Pokoknya paspor yang menunjukkan wajah, nama, kontak details, tanggal berlakunya dan kawan-kawan. Pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan dokumen kependudukan kayak gitulah. Kemudian pastikan dokumennya terisi dengan benar. Oke, hal-hal yang tadi sama ya, yang kita bahas tadi kayak gitu. Oke, jadi kayak gitu aja tentang instruksinya. Kemudian kalau misalkan sudah siap untuk registrasi, kalian pencet registration dan kalian akan dihadapkan di pilihan yang kayak gitu ya. Kayak gini kan, applicants registration kayak gitu. Nah, di sini kalian tuh bisa memilih mau registrasi untuk jurusan jenjang apa, S1, S2, S3 atau bahkan yang penari atau musik kayak gitu kan. Kalian pilih mau jurusan apa, jenjang apa, kemudian nationality, warga negara kita Indonesia ada kok kayak gitu, nama, gender, nomor telepon, isinya +62 ya berarti, langsung aja +62, dan benderanya akan ganti jadi bendera Indonesia kayak gitu. Kemudian hal-hal yang kayak gini, ini paspor atau nomor KTP or permanent unique ID kan, nah harusnya makanya bisa kayak gitu sih ya. Pokoknya kalian isi semua terus kalian bisa login, oke? Nah, jadi halaman loginnya kayak gini. Jadi kalian isi aja lagi kayak gitu. Kalian aplikan dan kalian tuh apply untuk misalkan kalian apply-nya S2. Aku kasih contoh gitu ya. Untuk tahun ajaran 2020-2023. Jadi di sini ya, terus kalian tuh akan setelah kalian bisa login, kalian akan dihadapkan di halaman ini lagi. Ya, ini sudah login sebagai siapa dan kalian bisa isi personal details kalian kayak gitu ya. Oke? Oke, agak lambat. Nah, personal details, jadi kalian bisa isi kawan-kawan ini, title, nama, dan kawan-kawan, gender, date of birth, kewarganegaraan, nomor paspor berarti harus nomor paspor. Oke, jadi di mana paspor kalian diurus, diterbitkan, silakan diisi dengan baik. Juga nomor telepon kalian, nomor HP kalian. Kemudian ada details orang tua kalian, alamat, pengetahuan bahasa Inggris, iya mungkin. Kemudian bisa kasih penilaian sendiri. Kalau misalkan kalian punya nilai TOEFL atau IELTS bisa diisi di sini juga. Kalau misalkan punya, bisa diisi salah satu. Kemudian kan diminta untuk membuat esai 500 kata tentang ini. Tidak lebih dari 500 kata kayak gitu ya. Jadi kalian bisa memilih salah satu topik. Terserah mau pilih topik yang mana. Ada 6 topik di sini. Silahkan dibuat dalam bahasa Inggris kayak gitu. Jadi cukup menarik. Setiap orang bisa punya esai yang berbeda-beda kayak gitu ya. Kemudian kalian bisa memilih mau apply program apa. Di sini kan aku tadi pilih postgraduate atau S2. Jadi cuma S2 aja yang ada di sini. Dan course type-nya apa? Aku kasih contoh science deh ya. Aku kasih contoh science kayak gini. Nah, nanti dari mereka akan muncul, nah misalkan MSc ini ya. Course-nya apa? Univnya yang mana? Misalkan yang ini deh kayak gitu. Apa tulisannya? Oke. Dikasih informasi tentang website univnya dan courses-nya kayak gitu. Sehingga kalian tuh bisa mengisikan courses yang mana yang kalian inginkan kayak gitu sih. Kayak gitu. Jadi kalian bisa memilih sampai 5 univ berbeda dengan 5 jurusan berbeda-beda. Kalau kalian mau juga bisa. Dengan urutan univnya ini mempengaruhi penilaian ya kayak gitu. Jadi univ yang ada di nomor 1 akan diprioritaskan buat kalian. Kalau kalian memang diterima beasiswa ini kayak gitu ya. Kalian kumpulkan ini semua terus next. Ya pokoknya gitu sih, kalian nanti tinggal isi education details kalian, kemudian dokumen sekalian, dan bisa kalian kumpulkan ini
aplikasinya kayak gitu. Jadi cuman lewat kayak gini aja. Mungkin untuk pembahasan univ-univ top di India dan kawan-kawan yang ada di sini bisa aku bahas di lain kesempatan sih kayak gitu. Itu jadi satu bahasa yang menarik juga. Jadi mungkin kayak gitu dulu ya, bahasan tentang beasiswa ICCR ini. Aku segera upload dulu aja supaya kalian bisa segera mempersiapkan, bisa mengurus dokumen kalau misalkan memang ada yang perlu diurus, karena dokumen nanti ada yang unik kan, kurikulum dan kawan-kawan itu. Silahkan minta rekomendasi dan silahkan persiapan esainya. Kemudian nanti perkara univnya bisa kita lihat lagi lah kayak gimana. Pokoknya kalau misalkan ada pertanyaan atau apa, silahkan tulis di kolom komentar. Menurut aku ini salah satu beasiswa yang layak dicoba sih, nggak ada salahnya gitu. Karena juga India ini merupakan salah satu negara yang cukup menarik juga untuk kalian tuju studi lanjut. Selain kalau dibandingkan Eropa, nggak sejauh itu dari Indonesia, kayak gitu. Dan lagi perbedaan budayanya juga nggak terlalu beda signifikan dengan Indonesia. Kan kita juga masih sama-sama di Asia. Kalau misalkan kalian terbiasa dengan Indonesia memang padat penduduk dan kawan-kawan di India tuh kurang lebih juga kayak gitu. Jadi kita nggak akan bingung lah. Kalau di Eropa kan lebih longgar gitu. Orang-orang di beberapa bagian lebih sepi gitu, bisa bilangnya kayak gitu. Di India nggak kayak gitu, ya. Jadi semoga kalian bisa manfaatkan kesempatan ini. Silahkan kontak aku aja kalau misalnya ada apa-apa, dan semoga video ini membantu. Thank you and see you on next video.